Come, Harry, we want to say goodnight to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fitri sebagai pembawa acara podcast pada kali ini dengan tema strategi pelaku usaha dalam memenangkan persaingan di era digital. Sebelum itu saya akan memperkenalkan tiga narasumber saya. Yang pertama, Saya sebagai narasumber pertama, Aldela Rinda Matisia. saya sebagai narasumber kedua yaitu Afifah Yolanda. Saya narasumber ketiga, Ferdian Julian. Oke, baik, langsung saja. Dalam era revolusi industri 5.0, berbagai perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap teknologi. Hari demi hari, teknologi sudah menunjukkan eksistensinya. Di era ini, semua diarahkan dengan teknologi yang semakin canggih, siap membantu untuk bertumbuh atau membunuh jika perusahaan tidak segera mengadaptasi strategi baru. Maka, siap-siap perusahaan akan terancam. Baiklah, saya akan bertanya kepada tiga narasumber saya. Pemasaran digital seperti apa yang menurut Anda efektif untuk meningkatkan penjualan kepada konsumen? Menurut pendapat saya, cara meningkatkan yang efektif, meningkatkan dan mengembangkan produk tersebut yaitu dengan melakukan dan menerapkan strategi pemasaran digital dan media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp dan sosial media lainnya. Baik, apa yang membedakan produk Anda di sosial media tersebut dengan produk lain? Apakah produk Anda ini mengalami atau mempunyai keunikan serta kreativitas yang tinggi? Ya, karena yang membedakan itu adalah cara pemasarannya dengan cara membuat sebuah atau merencanakan dan melakukan serta membuat video marketing promosi produk yang kekinian yang di era modern sekarang, dan juga bisa memanfaatkan marketplace untuk mendongkrak penjualan. Dan lihatlah, saat ini banyak kurir-kurir atau jasa pengiriman barang yang mondar-mandir kiri kanan untuk yang di sekeliling kita saat ini, dan itu pun setiap harinya pasti ada yang kurir itu mengantarkan produk atau barang yang dibeli oleh konsumen, dan itu merupakan bukti bahwa dengan digital marketing penjualan akan lebih mudah dan menjangkau banyak konsumen wilayah, dan iklan itu pun bersifat mahal, dan sebaiknya kita memanfaatkan media sosial, marketplace yang ada sekarang ini untuk meningkatkan dan memenangkan pelaku bisnis di era digital saat ini agar usaha kita bisa berkembang. Terima kasih. Menurut pendapat narasumber satu, ternyata media sosial ini, teman-teman, sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Contoh media sosialnya yaitu TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga ada namanya kurir pengantaran paket yang setiap harinya memudahkan untuk penjualan melalui marketplace ataupun media sosial. Nah, baiklah. Selanjutnya, narasumber kedua akan memberikan pendapat tentang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pemasaran. Menurut pendapat saya yaitu dengan cara untuk terus melakukan inovasi dan kualitas produk. Karena semakin majunya zaman sekarang, kita harus terus melakukan inovasi baru dan jangan untuk bermalas-malasan berinovasi, dan pahami zaman sekarang selera pasarnya bagaimana. Persaingan yang ketat akan menjadi inovasi untuk wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan untuk menjaga kesetiaan dari pelanggan lama. Tadi saudara narasumber kedua memberikan tentang inovasi. Inovasi seperti apa yang akan narasumber jalankan, serta apakah ada jangka waktu atau secara berkala untuk melakukan inovasi produk supaya bisa bersaing
di banyaknya produk lainnya? Pastinya yaitu beragam seperti inovasi produk dengan cara menambah sistem layanan dan lakukan secara konsisten supaya bisnis akan menjadi unggul dibandingkan dengan kompetitor lain. Baiklah teman-teman, berarti inovasi ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita dalam melakukan pemasaran sosial media. Karena dengan inovasi kita bisa meningkatkan penjualannya. Oke, seterusnya kepada narasumber ketiga, bagaimana strategi pemasaran sosial media kita untuk meningkatkan penjualan? Menurut saya, dengan memperkuat modal usaha agar bisnis mampu bertahan dan berkembang di era sosial media, dengan cara melakukan review dan evaluasi keuangan bisnis secara berkala, dan melakukan cek apakah modal Anda sudah cukup untuk menyokong semua kebutuhan untuk memenuhi strategi pengembangan bisnis saat ini. Jika modal usaha masih tergolong pas-pasan, maka Anda perlu melakukan strategi untuk memperkuat modal, karena fondasi keuangan bisnis yang kuat dapat mempermudah Anda dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Oke, baik. Pada modal biasanya terjadi kendala. Kendala seperti apa yang Anda hadapi pada saat sekarang ini dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Dalam menjalankan bisnis tentunya ada beberapa kendala, salah satunya kendala modal. Untuk menemukan jalan dari kendala modal tersebut adalah dengan menyiapkan modal yang cukup dan bisa melebihkan modal tersebut untuk melakukan evaluasi untuk mengembangkan bisnis. Biasanya faktor modal yang kurang tersebut memenuhi permintaan pasar, menyebabkan pengembangan sistem dan inovasi produk menjadi kurang dan tersendat. Maka Anda harus memikirkan hal itu agar bisnis yang dijalankan dapat konsisten dengan manajemen dan keuangan yang ada. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada 3 narasumber kita yang telah memberikan pendapatnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kami yaitu dengan tema strategi pelaku usaha dalam memenangkan persaingan di era digital. Yang pertama yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran media sosial. Yang kedua dengan melakukan inovasi serta kreativitas sehingga mampu bersaing dengan para pesaing lainnya. Yang ketiga yaitu berurusan dengan perkuat modal usaha bisnis agar bisnis kita tersebut bisa mampu berkembang serta bisa bertahan menghadapi banyaknya pesaing di era 5.0 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber saya yang telah berkenan hadir serta memberikan pendapatnya. Kalau ada salah di podcast ini kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.